Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Yasmin dengan NPM 10060611981. Di sini akan menjelaskan materi praktikum analisis regresi tentang pemeriksaan asumsi. Analisis regresi digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Jika terdapat satu variabel dependen dan satu variabel independen, maka disebut regresi linear sederhana. Sedangkan jika terdiri dari satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen, maka disebut regresi berganda. Adapun persamaan untuk regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta I X I ditambah EI. Sedangkan persamaan model regresi linear berganda yaitu Y sama dengan alfa ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah sampai dengan beta K X K ditambah EI. Uji asumsi pada dasarnya adalah salah satu uji yang digunakan sebagai syarat statistik. Pada saat menggunakan model regresi, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, hubungan antara Y dengan X adalah linear atau uji linearitas. Yang kedua, Galat berdistribusi normal atau uji normalitas. Yang ketiga, Galat mempunyai varian yang konstan atau uji homoskedastisitas. Yang keempat, Galat saling bebas atau tidak berkorelasi atau uji autokorelasi. Dan yang terakhir, tidak ada multikolinearitas di antara variabel yang menjelaskan X atau uji multikolinearitas. Yang nantinya akan memperoleh penaksir kuadrat terkecil biasa yang merupakan penaksir linear tak bias terbaik. Model regresi dapat disebut baik jika model tersebut terbebas dari asumsi klasik statistik. Yang pertama, uji linearitas. Digunakan untuk melihat hubungan linear antara variabel tak bebas dengan variabel bebas. Perlunya mengetahui adakah sifat linear pada hubungan X dan Y mempengaruhi tingkat valid atau tidaknya model regresi yang akan dihasilkan. Dapat dilihat melalui plot sisaan. Jika plot tidak menunjukkan pola linear, maka dapat dilakukan transformasi data. Dapat dilihat menggunakan plot regresi parsial atau partial regression plot. Berikut merupakan salah satu contoh dari plot regresi parsial. Lalu yang kedua, uji homoskedastisitas. Pada uji ini, varian harus sama atau homogen. Uji homoskedastisitas ini digunakan untuk melihat perbedaan yang tidak sama antara residu satu dengan pengamatan lainnya. Pemeriksaannya melalui plot antara sisaan dengan nilai dugaan Y yang menunjukkan pola tidak teratur dan mempunyai lebar yang sama. Apabila varian tidak homogen, dapat diatasi dengan prosedur kuadrat terkecil terboboti atau WLS. Berikut merupakan salah satu contoh scatter plot dari uji homoskedastisitas. Lalu yang ketiga, uji normalitas. Uji normalitas ialah untuk melihat apakah nilai residu normal atau tidak. Model regresi yang baik ialah model yang memiliki residu dan distribusi secara normal. Pemeriksaannya bisa menggunakan histogram sisaan atau menggunakan plot peluang normal. Apabila berdistribusi normal, maka garis sisaan akan membentuk garis lurus. Memeriksa kenormalan juga bisa menggunakan uji formal yang disediakan pada software SPSS, yaitu menggunakan uji Shapiro-Wilk atau uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut merupakan contoh dari plot kenormalan. Jika titik berada di sekitar garis kenormalan, maka residu berdistribusi normal. Dan juga bisa menggunakan uji Shapiro-Wilk atau uji Kolmogorov-Smirnov. Yang keempat, uji autokorelasi. Uji autokorelasi merupakan uji yang dilakukan untuk dapat melihat apakah terjadi korelasi di antara satu periode dengan periode-periode sebelumnya. Pada analisis regresi diasumsikan bahwa antara nilai dugaan dia adalah saling bebas. Ketidakbebasan itu dapat diidentifikasi melalui plot sisaan dengan setiap variabel sekuensial, seperti variabel waktu atau musiman. Apabila saling bebas, maka pola yang terbentuk akan acak, atau dapat dilihat dengan menggunakan uji Durbin-Watson dengan bantuan nilai-nilai kritis dari D untuk taraf kepercayaan tertentu. Uji autokorelasi hanya digunakan pada data runtut waktu atau time series. Berikut merupakan kriteria uji dari uji autokorelasi dan keputusannya. Lalu yang terakhir, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah ada korelasi tinggi antara variabel independen dengan model regresi linear ganda. Cara untuk memeriksa adanya masalah multikolinearitas dapat melalui penentuan matriks korelasi, varian inflation factor atau VIF, dan analisis eigensystem dari matriks. Berikut merupakan output dari uji multikolinearitas. Lalu berikut ada langkah-langkah pemeriksaan asumsi menggunakan software SPSS. Yang pertama, masukkan data Excel ke dalam SPSS dengan cara klik File, pilih Open, lalu pilih Data. Lalu setelah file telah dimasukkan, selanjutnya pilih Analyze, Regression, lalu Linear. Masukkan variabel Y pada dependent dan variabel X pada independent, dan masukkan case label.
Untuk asumsi linearitas, homoskedasitas, dan normalitas didasarkan pada nilai sisaannya atau residu. Maka pada menu save, pada bagian predis value centang unstandardized dan standardized, serta pada bagian residual pun centang unstandardized dan standardized. Lalu untuk menguji menggunakan grafik, klik plot. Untuk menampilkan partial regression plot dalam pemeriksaan asumsi linearitas, maka pilih produce all partial plot. Lalu pilih normal probability plot dalam standardized residual plot untuk memeriksa asumsi normalitas. Lalu untuk memeriksa asumsi homoskedastisitas, maka bentuk plot antara z-resid sebagai sumbu Y dan z-pred sebagai sumbu X. Lalu untuk mengecek asumsi autokorelasi dan multikolinearitas pada bagian statistik, centang deskriptif dan collinearity diagnosis untuk melihat adanya multikolinearitas, serta pada bagian residual centang Durbin-Watson untuk melihat adanya autokorelasi. Kemudian diklik paste dan di-run sintaknya. Lalu untuk menguji homoskedastisitas secara formula bisa dengan cara mengabsolutkan nilai residualnya dengan cara klik transform, lalu pilih compute variable, lalu nilai residualnya dimutlakkan, lalu di paste dan di run sintaknya. Kemudian untuk melihat korelasi antara nilai mutlak residual dengan variabel X bisa dengan cara klik analyze, correlate, lalu pilih yang bivariat, lalu pilih korelasi rank Spearman. Lalu untuk melihat normalitas secara formula bisa menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk dengan cara klik Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Explore, lalu pada bagian Dependent List masukkan Unstandardized Residual, kemudian pada bagian Dependent Plot centang Normality Plot with Test. Lalu selanjutnya ada contoh soal, berikut merupakan datanya. Lalu periksa asumsi dan munculkan persamaan regresinya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan data ke dalam SPSS dengan cara klik File, pilih Open, lalu pilih Data. Kemudian pilih filenya, lalu setelah terpilih kita klik Paste, lalu kita pilih sheet-nya. Di sini kalau sudah sesuai, tinggal klik OK. Lalu kita jangan lupa untuk memberi namanya terlebih dahulu. Lalu kemudian tinggal kita blok dan kita run. Lalu setelah datanya masuk, maka kita selanjutnya klik Analyze, pilih yang regression, lalu pilih yang linear. Lalu masukkan variabel Y ke dalam dependent dan variabel X-nya ke dalam independent, lalu masukkan tahun sebagai case labelnya. Lalu pada menu save, karena uji normalitas, linearitas, serta homoskedastisitas didasarkan pada nilai residual, maka untuk predictive value kita centang yang unstandardized dan standardized, dan yang residualnya pun centang unstandardized dan standardized. Lalu klik continue. Nah, untuk melihat grafik pada menu plot, untuk melihat uji linearitas kita bisa centang yang produce all partial plot. Lalu untuk melihat uji normalitas bisa menggunakan normal probability plot. Lalu untuk uji homoskedastisitas kita perlu membuat grafik yang dimana z-pred sebagai sumbu X-nya dan z-resid sebagai sumbu Y-nya. Jika sudah kita klik continue. Lalu pada menu statistik, untuk melihat kolinearitas, kita centang yang deskriptif dan yang collinearity diagnosis. Karena untuk melihat yang uji autokorelasi, kita centang yang Durbin-Watson. Lalu klik continue. Jika sudah, kita klik paste. Lalu setelah dipaste, kita blok. Lalu kita run. Berikut muncul outputnya. Lalu untuk pengujian secara formal untuk uji homoskedastisitas, kita bisa ke menu transform, lalu pilih compute variable, lalu kita beri nama, di sini address, lalu ke function all grouping kita pilih yang all, lalu kita cari di sini yang ABS, lalu kita masukkan yang residual. Jika sudah, kita klik paste, lalu kita blok, dan kita run. Lalu setelah nilai address-nya muncul, untuk melihat korelasi
average dengan variabel X-nya, kita klik analyze, lalu kita pilih yang correlate, lalu kita pilih yang bivariate, lalu masukkan X1 dan X2, serta average, lalu kita pilih yang Spearman, lalu klik paste, lalu lalu kita blok, dan kita run. Lalu, lalu untuk menguji normalitas secara formula, bisa dengan cara klik analyze, pilih deskripsi statistik, lalu pilih yang explore, lalu masukkan yang residual ke dalam dependent list, lalu pada menu plot, kita centang yang normality plot with test, yang lainnya dihiraukan saja, lalu klik continue, lalu klik paste. Lalu kita blok, dan kita run. Setelah selesai melakukan pengujian di SPSS, maka kita periksa uji asumsinya satu persatu. Yang pertama, uji linearitas. Di sini dapat dilihat baik plot antara variabel bebas Y dengan X1 maupun Y dengan X2 menunjukkan adanya hubungan linear yang positif karena garisnya berada dari kiri bawah ke kanan atas, maka asumsi linearitas pun terpenuhi. Lalu yang kedua, uji homokedastisitas. Berdasarkan scatter plot, hasil di samping, pencarian plot tidak menunjukkan pola tertentu atau bersebar secara acak, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam data atau dalam hal ini varian dari sisaannya bersifat homogen dan asumsi homoskedastisitas pun terpenuhi. Lalu selanjutnya uji homokedastisitas secara formula dengan cara melihat korelasi antara average dengan variabel X. Dapat dilihat bahwa hipotesisnya untuk H0 tidak ada heterokedastisitas atau varian homogen, H1 adanya heterokedastisitas atau varian tidak homogen. Di sini kita ambil alfa sampai dengan 5%, lalu dapat dilihat bahwa p-value-nya untuk X1 dengan average adalah 0,052 dan X2 dengan average adalah 0,052. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa, lalu karena 0,052 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Artinya dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, varian homogen dan asumsi pun terpenuhi. Lalu yang ketiga, uji normalitas. Dapat dilihat dari hasil plot tersebut, terlihat bahwa titik-titik data berada di sekitar garis kenormalan. Artinya data berdistribusi secara normal. Lalu untuk uji secara formula, di sini hipotesisnya H0 sisaan berdistribusi normal, H1 sisaan tidak berdistribusi normal. Dengan taraf arti 5%, di sini kita menggunakan uji Shapiro-Wills. Kenapa? Karena data yang kita punya kurang dari 30, maka kita harus menggunakan uji Shapiro-Wills. Diperoleh nilai p-value-nya sama dengan 0,553. Dengan kriteria uji, tolak H0 jika p-value kurang dari alfa, karena 0,0553 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. Artinya dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, sisaan berdistribusi normal dan asumsi pun terpenuhi. Lalu yang keempat, uji autokorelasi. Berdasarkan output dari model summary ini, dilihat diperoleh bahwa Durbin-Watsonnya yaitu 2,400. Dengan hipotesis H0 sama dengan tidak ada autokorelasi di antara sisaan. H1 ada autokorelasi di antara sisaan. Dengan menggunakan alfa 5%, diperoleh Durbin-Watsonnya 2,4. Berdasarkan kriteria dalam tabel, di sini kita menggunakan kriteria yang nomor 2 dan diperoleh nilai DL sama dengan 0,9455 dan DU-nya 1,5432. Nilai DL dan DU diperoleh dari tabel dari Durbin-Watson. Lalu karena kita menggunakan kriteria nomor 2, maka 2,4 lebih kecil daripada 2,4568 dan 1,5432 lebih kecil dari 2,4. Artinya H0 diterima, maka asumsi pun terpenuhi. Lalu yang terakhir, uji multikolinearitas. Dengan kriteria, dikatakan jika terjadi multikolinearitas jika nilai FIF lebih besar dari 10, dan dikatakan jika tidak terjadi multikolinearitas jika nilai FIF kurang dari 10. Berdasarkan output dari koefisien, bisa kita lihat bahwa untuk X1 dan X2 memiliki nilai FIF yang besar, yaitu 31,353.
di mana itu lebih besar dari 10, maka dapat dikatakan bahwa terjadi multikolinearitas antara variabel independen. Maka asumsi multikolinearitas pun tidak terpenuhi. Namun, untuk sekarang kita asumsikan terpenuhi terlebih dahulu. Lalu setelah semua asumsi terpenuhi, maka langkah selanjutnya untuk memunculkan model regresi kita harus menguji secara simultan terlebih dahulu. Dengan hipotesis H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0, model tidak valid, dan H1-nya minimal ada 1 beta I tidak sama dengan 0 atau model valid. Dengan taraf arti 5%, diperoleh diperoleh menggunakan uji ANOVA bahwa p-value-nya 0. Dengan kriteria tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Karena 0 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya model regresi yang kita punya sudah valid atau dapat digunakan, sehingga model yang digunakan sudah cocok. Lalu selanjutnya, setelah diuji secara simultan, kita uji secara parsial, yaitu uji per variabelnya. Ya, dengan hipotesis yang pertama, H0 sama dengan beta 0 sama dengan 0. Intercept tidak harus ada dalam model. H1-nya beta 0 tidak sama dengan 0. Intercept harus ada dalam model. Dan yang kedua, H0 sama dengan beta 1 sama dengan 0. Variabel X1 tidak berpengaruh terhadap Y. H1 beta 1 tidak sama dengan 0. Variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Dan yang ketiga, H0 beta 2 sama dengan 0, variabel X2 tidak berpengaruh terhadap Y, dan H1-nya beta 2 tidak sama dengan 0, atau variabel X2 berpengaruh terhadap Y. Dengan menggunakan alfa 5%, diperoleh statistik ujinya dengan uji T, bahwa p-value untuk beta 0 sama dengan 0,001, untuk X1 sama dengan 0, dan untuk X3 sama dengan 0,007. Dengan kriteria uji tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Karena 0,01 kurang dari 5, 0 pun kurang dari 5, dan 0,007 pun kurang dari 0,5, maka semua tolak H0. Artinya, intercept harus ada dalam model, dan variabel X1 dan X2 pun berpengaruh terhadap variabel Y. Lalu selanjutnya, koefisien determinasi. Berdasarkan model summary, dapat dilihat bahwa nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,999 atau 99%. Maka dapat diartikan bahwa keragaman variabel independen X1 dan X2 dapat menjelaskan keragaman variabel dependen atau Y sebesar 99%. Sedangkan sisanya sebanyak 1% dijelaskan oleh faktor lain dan dapat dikatakan bahwa model ini pun sudah baik. Lalu selanjutnya baru kita memunculkan model regresi. Berdasarkan tabel koefisien diperoleh bahwa model regresinya yaitu Y sama dengan 53,393 ditambah 0,726 X1 ditambah 2,756 X2. Artinya, dengan konstanta 53,393 menyatakan bahwa jika tidak ada PDI atau X1 dan waktu atau X2, atau jika X-nya sama dengan 0, maka PCE atau Y sebesar 53,393. Lalu, koefisien regresi sebesar 0,726 menyatakan bahwa jika adanya penambahan satu satuan PDI akan meningkatkan nilai Y sebesar 0,72. Dan koefisien regresi sebesar 2,756 menyatakan bahwa jika adanya penambahan satu satuan waktu akan meningkatkan nilai Y sebesar 2,756. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.